Kalau kita itu pakai training spot. Dia naik gunung kuat itu. Jadi pakaiannya pakaian gunung. Dia membayangkan Nabi pakaian serban burung panjang. Nabi itu juga romantis. Suatu saat Nabi mengundang seniman dari Habasyah, suatu daerah di dekat Madinah itu kota seni, lengkap dengan alat-alat seni musiknya, ada alat tiupnya sampai panjang ke bawah ke lantai. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi yang paling suka terhadap seni, terpana pandangannya menyaksikan atraksi pertunjukan kesenian Habasyah. Begitu seriusnya Nabi melihat dari belakang, serban Nabi itu diambil dia dari belakang, bercanda sama istrinya. Kira-kira reaksinya seorang Aisyah, istrinya namanya Aisyah itu paling muda, dikawini 6 tahun, digauli 9 tahun, janda 17 tahun. Begitu ditutup matanya sedang asyik menonton, aduh abah, di tengah banyak orang, berarti Nabi itu romantis. Habis itu Nabi meminta apa? Menyandarkan tubuhnya Aisyah di badannya. Sehingga dalam hadis itu, ini hadis Bukhari loh, Bukhari Muslim, melihat pertunjukan itu dengan tenang. Kira-kira kayak apa Pak? Seorang istri bersandar di dada suaminya, mungkin dari peluk, menyaksikan pertunjukan kesenian di masjid. Nikmat betul. Islam tidak melarang orang merasakan kenikmatan. Jadi jangan bayangkan Nabi itu kok keramat, gak boleh. Nabi ikut menggali parit di Khandaq. Dia berlumpur. Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kita harus punya benteng. Tapi kalau membangun benteng naik ke atas mahal, kita gak punya uang. Terus kata Salman Al-Farisi, kita gali, modalnya hanya linggis, pacul, pembuangan tanahnya masukkan ke Madinah. Udah yang meloncat dari sana terhalang oleh gundukan tanah galian. Setuju kata Rasulullah. Oke, kita gali cepat. Seminggu lagi musuh akan datang. Datanglah orang bawa linggis. Satu kali tumbuk tanah Madinah, gitu ya. Batu yang sangat keras, sama kerasnya dengan linggis. Tumpul linggis itu 1 cm, 2 cm pun juga gak tergali. Gak mungkin dalam tempo 1 minggu menggali lubang satu tusukan begitu saja gak bisa. Frustrasi umat. Ya Rasulullah, gak mungkin kita bikin Khandaq parit. Kenapa? Ternyata di bawah ini batu cadas yang luar biasa kerasnya. Masa? Benar semua. Linggisnya gak sanggup menggali batu-batu cadas itu kan. Nabi mengambil cerek. Cerek ya? Tahu namanya cerek? Bahasa apa sih cerek? Bisa bahasa Indonesia ya? Kirain bahasa Bugis. Yang kalau orang pulang dari tanah sini, mereka kan beli apa namanya? Teko ya. Terus ambil air. Mana mau digali? Nih, dari sana ke situ. Nabi sendiri nyirami air daerah yang mau digali sampai ke situ. Nah, semua yang pernah saya siramin air, ayo gali. Apa yang terjadi? Bekas siramannya Rasulullah itu menjadi pasir. Ini mukjizatnya nanti. Wah, cepat sekali diangkat
batu keras itu menjadi pasir. Di skop aja, gak usah pakai linggis kan. Sampai ke sana. Nabi berlumpur. Nabi ikut. Nah, jadi kalau kita panglima angkatan perang kita di sini, wah, kantor instruksi pakai hand talking. Siap. Wah. Dia enggak pakai hand. Memang enggak ada. Dia sendirian. Ada perempuan yang baik hati, ya Allah, kok Nabi itu seperti ini. Rasulullah itu kan pesuruhnya Allah, itu kan pembawa wahyu, itu kan sahabatnya Jibril, itu kan pemberi syafaat kita nanti di padang mahsyar. Aku gak tega, Rasulullah kelaparan dari tadi, menggali lubang gak pernah makan, gak ada mau dimakan. Iya, masih ada kursus sekali makan satu orang. Masaklah seorang perempuan. Dari jemarinya Rasulullah. Ayo penuh. Ini kayak mata air kan. Ayo sini baskomnya sini. Ya. Musuhnya di sana bengok. Ayo dong minta airnya Rasulullah sedikit. Nah, ini banjir air di sini. Musuhnya di situ yang mengepung. Kekurangan air juga pada pasir ya kan. Lama kelamaan minta tolong kepada Nabi. Mas, bisa nggak minta tolong sedikit airnya? Musuh minta tolong kepada Nabi. Boleh. Nggak jadi perang. Ngapain kita memusuhi orang baik? Nah, kembali lagi daya tahan tubuh Nabi olahraga. Apa olahraganya Nabi? Kuda. 6 yang tercatat dalam hadis. 3 hadis memerintahkan mulu olahraga, perintahkanlah anak-anaknya itu untuk olahraga naik kuda, kuda sementara lari loncat, kuda sementara lari loncat turun. Itu kan olahraga keterampilan. Yang kedua adalah panah, ototnya kencang tapi fokus. Yang ketiga berenang, seluruh organ bergerak itu kalau orang berenang. Yang keempat hadis terpisah, maka ajari anaknya juga memanjat tebing, memanjat pohon. Itu kan juga otot tangan dan otot kaki. Di samping itu Nabi juga pegulat profesional, mengalahkan juara bertahan Rukana bin Abi Yazid yang badannya kayak raksasa, terbanting di ronde ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, gak sanggup. Aku tidak mau menantang pemuda ini lagi. Hebat. Fisiknya Nabi bukan kerdil, tapi dibandingkan dengan Rukana, Nabinya menjadi kecil badannya. Tahun depan mau nggak mengambil sabuknya kemenangannya? Selama pemuda itu saya tidak akan menantang. Sampai Rasulullah wafat, nggak ada yang mengambil sabuk juaranya sampai Rasulullah hidup. Nabi. Jadi jangan mengira Nabi biasanya hanya imam. Seorang pegulat pasti pakai ini bukan? Iya. Seorang panglima angkatan perang pasti pakaian perangnya juga. Dia mencintai seni, pasti ada pakaian senimannya. Selanjutnya, pergilah ke masjid dari jalur yang berbeda, engkau nanti pulang dengan jalan lain. Tidak boleh tidur sesudah salat subuh. Apa maksudnya? Kalau pergi ke masjid salat subuh, lain jalur, misalnya Istiqlal, masuk lewat sana, nanti pulang keluar lewat sana. Jangan tidur sesudah salat subuh. Maksudnya apa? Jalan-jalan subuh, udaranya seger kan? Makanya Nabi sehat. Ya Rasulullah, kenapa kamu gak pernah sakit? Bagaimana aku bisa sakit? Aku memelihara badan. Aku makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Perut ini aku bagi 3. Sepertiga nasi, apa ya, gandum di sana roti ya. Sepertiga minuman, sepertiga udara. Aku tidak pernah makan yang haram.
yang syubhat, makan makanan haram, minum minuman alkohol yang haram, itu merusak badan. Nabi nggak pernah mencicipi makanan haram. Kalau ingin sehat panjang umur, jangan mencicipi masakan minuman haram atau syubhat. Itu caranya Nabi mempertahankan daya tahan. Tidur yang cukup. Ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, sudah lama saya gak pernah tidur. Ngapain? Sholat dulu. Hei, saya Nabi, saya Rasul, tapi memberikan hak mata saya untuk istirahat. Tidur. Kalau gak pernah tidur, badan ini. Tapi jangan ketiduran lama. Nabi itu tidurnya seperempat atau setengah jam lah kira-kira sebenarnya. Kita kan kalau nggak ada 8 jam malam tuh kalau siang. Tidur siang lagi, masya Allah. Pantas wajahnya mirip telanjang. Nah, suatu saat Nabi didatangi sahabatnya, Alhamdulillah ya Rasulullah, saya nggak pernah makan siang lagi. Kenapa? Puasa daim, puasa terus menerus. Hei, saya Nabi, saya Rasul, tapi tidak puasa daim, tidak puasa terus menerus. Kalau mau puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Ya Rasulullah, sudah lama saya tidak pernah berhubungan suami istri. Kenapa? Beribadah terus. Hei, saya Nabi, saya Rasul, saya berikan hak badan saya dan istri saya. Saya melakukan hubungan suami istri, ada anaknya. Nabi nggak kayak pastor, nggak mau kawin-kawin. Tapi banyak pastor selingkuh juga dengan susternya kan. Di filmnya ada The Name of the Rose itu. Film, kalau ada yang pernah lihat filmnya The Name of the Rose, ada gereja besar raksasa itu di Eropa gitu. Pastornya itu yang suci disucikan oleh para jamaatnya, ternyata di belakang situ dia main dengan suster-suster. Di belakang itu banyak tengkorak-tengkorak bayi. Kenapa? Susternya aborsi. Nggak kelihatan hamil karena bajunya kan kayak baju burung gitu kan. The Name of the Rose. Itu true story yang difilmkan. Allahu Akbar. Ya sama, kita juga ada kiai di pondok pesantren melakukan apa ya, penyimpangan. Jadi mohon kita doa jangan ya melakukan penyimpangan. Nah, jadi ini semuanya dia mencintai seni, pasti ada pakaian senimannya. Selanjutnya, pergilah ke masjid dari jalur yang berbeda, engkau nanti pulang dengan jalan lain. Tidak boleh tidur sesudah salat subuh. Apa maksudnya? Kalau pergi ke masjid salat subuh, lain jalur, misalnya Istiqlal, masuk lewat sana, nanti pulang keluar lewat sana. Jangan tidur sesudah salat subuh. Maksudnya apa? Jalan-jalan subuh, udaranya seger kan? Makanya Nabi sehat. Ya Rasulullah, kenapa kamu gak pernah sakit? Bagaimana aku bisa sakit? Aku memelihara badan. Aku makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Perut ini aku bagi 3. Sepertiga nasi, apa ya, gandum bisa ada roti ya. Sepertiga minuman, sepertiga udara. Aku tidak pernah makan yang haram, yang syubhat, makan makanan haram, minum minuman alkohol yang haram, itu merusak badan. Nabi nggak pernah mencicipi makanan haram. Kalau ingin sehat panjang umur, jangan mencicipi masakan minuman haram atau syubhat. Itu caranya Nabi mempertahankan daya tahan. Tidur yang cukup. Ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, sudah lama saya gak pernah tidur. Ngapain? Sholat dulu. Hei, saya Nabi, saya Rasul, tapi memberikan hak mata saya untuk istirahat. Tidur. Kalau gak pernah tidur, badan ini. Tapi jangan ketiduran lama. Nabi itu tidurnya seperempat atau setengah jam lah kira-kira sebenarnya. Kita kan kalau nggak ada 8 jam malam tuh kalau siang. Tidur siang lagi, masya Allah.
atas, wajahnya mirip telanjang. Nah, suatu saat Nabi didatangi sahabatnya, alhamdulillah ya Rasulullah, saya gak pernah makan siang lagi. Kenapa? Puasa daim, puasa terus menerus. Saya Nabi, saya Rasul, tapi tidak puasa daim, tidak puasa terus menerus. Kalau mau puasa, ada ibu. Begitu mau sujud, di sini ada bekas batuknya orang corona. Begitu kita mau sujud, kata komandannya virus, mikir. Sahabatnya Allah mau sujud. Awas loh, jangan ada yang ganggu ini sahabat. Siapa itu? Kalau orang tahu Tuhannya virus, kayak ular, pawang ular itu. Tahu pawang ular ini gini kepalanya kan? Enggak ada digigit. Tidak mungkin Tuhan mengganggu hambanya yang menyerahkan dirinya secara total kepada dirinya. Umpamakan Bapak punya kios, ada seorang mbak itu naik sepeda. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Mau kemana? Iya. Pak Haji, boleh nggak saya titip sepeda saya di sini? Mau kemana nak? Saya mau daftar ke kampus, tapi kalau saya naik sepeda telat, saya mau naik kereta cepat nggak macet. Ya mungkin 3 jam bisa kembali ke sini lagi. Boleh kan Pak saya titip? Oh boleh. Nah, 2 jam berikutnya, wah saya mau sholat nih. Gimana ya caranya? Ini ada sepeda, nanti ada yang ngambil amanah. Panggil istrinya, Mama, boleh nggak dulu sebentar di sini? Kok ngapain sih? Biasanya kan kita masuk ke dalam juga nggak ada yang jaga warung itu kan? Bukan warungnya. Ini ada anak kita mahasiswi ini pakai sepeda, dia nitipkan ke kita. Jangan-jangan kita masuk semuanya ada yang ngambil. Oh ya, sudah. Ayo gantian Pak, saya juga mau sholat. 3 jam berikutnya datanglah seorang mahasiswa. Bapak, terima kasih ya saya ambil sepeda. Oh iya nak. Belajar yang baik ya. Ya Bu, mohon doakan Bapak ya. Itu pemegang amanah. Kalau pemegang amanah seperti ini, masih ada nggak niat jahat dari seorang perempuan itu untuk nyolong barang dagangannya Pak Haji tadi? Ada hamba-Mu ya Allah bertekad datang ke rumah, sebetulnya nggak punya uang, tapi dia paksakan kehendaknya itu pemegang amanah. Kalau pemegang amanah seperti ini, masih ada nggak niat jahat dari seorang perempuan itu untuk nyolong barang dagangannya Pak Haji tadi? Ada hamba-Mu ya Allah bertekad datang ke rumah, sebetulnya nggak punya uang, tapi dia paksakan kehendaknya itu. Dia mencoba untuk pinjam ke teman-temannya, saweran lagi ya, naik ke sini sampai ke sini. Begitu masuk syahdu sekali menikmati pengajian, ditatap oleh malaikat, ditatap oleh jin, ditatap oleh makhluk langit, termasuk ditatap juga oleh virus-virus itu. Ya Allah, seandainya semuanya hamba-Mu seperti ini, aku iri. Kan semuanya bertasbih kepada Allah kan? Yusabbih bihamdi, yusabbihu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua apapun makhluk yang besar, matahari sampai virus itu bertasbih kepada Allah semuanya kan. Lebih taat tasbih mereka itu daripada kita. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada suatu apapun sekecil apapun makhluk Allah itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk virus itu. Virus itu ahli ibadah terhadap Allah. Nah kalau kita juga ahli ibadah kepada Allah, kalau CS
Aku ganggu enggak lah ya, masa nanti aku dijewer Tuhan kalau saya ganggu kamu. Kamu kan khalifah, dinijain aku lagi khalifah. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, harimau lewat, buaya naik di punggungnya, mau nyebrang kali di situ nggak ada jembatan, wali itu dia hanya berdiri. Kata buaya lapar besar itu, ada apa itu hamba Allah itu? Oh, barangkali mau nyebrang ke sungai ini tapi nggak ada jembatan, banjir. Dia atur dirinya posisinya, buaya 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke situ, memberikan isyarat, wahai hamba Allah, jalanlah di atas tubuh kami semuanya. Makasih ya Mas ya, baik banget kamu. Salju, jam 2 malam, bangun mau sholat tahajud, gelap gulita kan, gak ada buruk di sana gelap-gelap. Buka pintu, tiba-tiba ada makhluk yang sapi, giginya gondrong, bukan rambutnya gondrong, giginya taringnya turun ke bawah. Dia tampak lucu ya gigimu ya, Mas. Kenapa giginya panjang? Kenapa matanya besar sebelah ya? Coba aku lihat. Mau kemana? Mau pergi berwudu? Oke, perlu saya antar? Terserah. Panggil pasukannya. Ayo kawan-kawan, kita antar ibu ini mau sering pergi wudu di belakang sini. Jadi sepanjang kanan kirinya makhluk Allah yang bervariasi macam-macam. Tatap, masya Allah, betapa maha kayanya Allah menciptakan makhluk-makhluk bermacam-macam. Nggak takut, nggak lari. Tapi kalau orang setengah atau ragu terhadap Tuhan, baru buka pintu, bunyi burung di situ, siapa itu? Nggak jadi, bungkus dirinya dengan selimut. Ada apa ini? Nah, kalau orang yang hakul yakin, aku khalifah, aku koordinator makhluk Allah, itu maksudnya khalifah. Nggak mungkin anak buah mengganggu aku. Dia datang itu untuk menghormati kita. Jangan takut. Ini rumahnya sendiri juga takut. Terpaksa dia bangunkan suaminya. Pak. Kenapa? Temannya aku ngambil dari rumah. Kenapa? Takut sendirian. Kenapa takut ke kamar-kamar? Kata Pak Nasar, itu justru WC itu paling banyak makhluk gaib. Kan ada hadisnya kan? Jangan terlalu lama telanjang di kamar mandi, Bapak. Kata Rasulullah, karena dalam toilet itu ada penghuninya. Nanti situ mau mandi, buka semua. Penghuni itu, wah. Matanya pada melontar, cuma kita nggak bisa melihatnya. Coba kalau Allah memberikan kekuatan kita untuk melihat, masya Allah. Kenapa? Takut sendirian. Kenapa takut ke kamar-kamar? Kata Pak Nasar, itu justru WC itu paling banyak makhluk gaib. Kan ada hadisnya kan? Jangan terlalu lama telanjang di kamar mandi, Bapak. Kata Rasulullah, karena dalam toilet itu ada penghuninya. Nanti situ mau mandi, buka semua. Penghuni itu, wah. Matanya pada melontar, cuma kita nggak bisa melihatnya. Coba kalau Allah memberikan kekuatan kita untuk melihat, masya Allah, ratusan mata mengintip aku. Mungkin malu sendiri kita. Jadi Tuhan tidak memperlihatkan kita itu semuanya. Kenapa? Bisa jadi kita takut, bisa jadi macam-macam. Tapi kalau nanti ibu-ibu, bapak-bapak menemukan makhluk-makhluk aneh seperti itu, jangan takut. Kenapa? Karena mereka itu
bawahan kita, staf kita khalifah kan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia itu khalifah, pemimpin jagat raya, termasuk pemimpin jin, setan, hantu, mak lampir, gendul, kuntilanak. Jadi jangan takut terhadap mereka. Habis itu salat Bainil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba ada suara amin. Puluhan orang mengucapkan amin, tapi kan gak ada orang di rumahnya selain amin. Malaikat yang ikut mengucapkan amin yang sholat di belakang. Jadi ibu, bapak kalau nanti tengah malam sholat Bainil maghdubi alaihim waladdallin, siap-siap kalau tiba-tiba banyak mengucapkan amin, jangan lari. Ucapkan dalam hati, terima kasih malaikat mengaminkan doa. Kan Al-Fatihah itu kan doa, dia ini suratul mustaqim. Nah itu daya tahan. Ragu itu karena kita nggak tahu, tapi kalau kita sudah tahu, kita nggak takut lagi. Yang ketiga, daya tahan batin. Daya tahan batin ini kokoh pendirian kita. Aku serahkan dirimu kepadamu ya Allah. Hilang total rasa takut itu. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, makhluk itu nggak mungkin bisa mencelakai kita. Tapi selama masih ada ragunya, jangan coba-coba. Ular, coba tatap ular. Turunkan tensinya, rasa tenangkan. Sampai ke puncak ketenangan. Assalamualaikum. Jangan takut sedikit. Assalamualaikum. Pada mulai matanya itu mulai melotot-melotot. Melotot. Doakan. Siapa pernah ikut tadabbur alam? Tadabbur alam siapa pernah bersahabat dengan alam? Doa apa yang diucapkan kalau bersahabat dengan mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Andapkan, tawakal, yakinkan bahwa engkau juga sahabat, engkau makhluk Allah sama dengan aku, kita hambanya. Mulai matanya ular itu melotot-lotot ya. Kalau matanya sudah tidak bergerak lagi menatap kita, dia sudah bersahabat dengan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Puji dia, dekatkan tangannya. Kalau masih gerak ularnya, hati-hati, dia belum khusyuk. Kalau sudah dekat tangannya, dia tidak goyang lagi kepalanya, pelan-pelan. Kepalanya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Angkat ular itu dengan kedua tangannya. Baca terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah itu, angkat ular itu kembali ke sarang. Masuklah ke dalam kandang yang pusat kepala. Selamat beristirahat, Mas. Dalam hati, terima kasih. Tapi syaratnya ini harus sampai ke titik hadir paling rendah tawakal. Kalau masih ada ragunya,